tidak ada listrik negara di Sakai. Jarak Sakai dengan pembangkit listrik terdekat adalah puluhan kilometer dan orang perusahaan listrik tampak tidak berkenan menghabiskan anggaran untuk mengalirkan listrik kepada beberapa ratus rumah saja di pelosok. Sudah jauh tidak ada jaminan keuntungan pula. Karena itu hampir setiap rumah di Sakai memiliki genset. Listrik didapat dari mesin berbahan bakar bensin itu. Genset di rumah Benedictus terbilang besar, cukup untuk menyalakan lampu teras, tengah, dapur, WC, dan tentunya televisi. Bila semua lampu berikut televisinya menyala dalam waktu 3 jam, itu artinya 5 liter bensin yang diperlukan Benedictus. Untuk malam ini, dia sudah menyiapkan 8 liter. 3 liter ia simpan di dalam jerigen. Santo sudah menjanjikan akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan Benedictus untuk berpuluh-puluh liter genset. Sekarung beras, sayur mayur, apapun yang diperlukan bagi rombongan. Jadi Benedictus tidak pikir panjang untuk mengeluarkan semua uang yang dipunyai. Makan malam telah dihidangkan dan dalam sekejap ludes hampir tidak bersisa. Selanjutnya, di antara puluhan orang Sakai yang penasaran dan duduk berdesakan, rombongan memperkenalkan diri. Santo menjadi pembawa acara, menjadi penghubung antara rombongan dan orang-orang Sakai. Kedatangan rombongan ke sini untuk meneliti macam-macam, biar mereka memperkenalkan diri. Nah, silahkan. Saya Adi, peneliti primata. Apa itu primata? Monyet, kelempiau, orangutan, itu masuk primata, Pak. Hah? Tak usah jauh-jauh. Ini nah monyetnya pakai baju hijau. Seseorang berseloroh mengejek orang Sakai di sampingnya. Hahaha. Saya Dwi, peneliti burung. Burung siapa? Burung terbang? Bukan burung di celana. Lari, peneliti pembangkit listrik mikrohidro. Hah? Ya, ini yang kami cari. Tak ada listrik, Pak, di sini. Tak bisa nonton TV, pakai genset, habis minyak. Untuk itu saya diajak ke sini. Bagus. Ini Taufan, peneliti sosial ekonomi. Nadi, peneliti budaya dan sastra lisan. Apa itu sastra lisan? Saya dengar di sini ada kolimoy, tatum. Benar, itu yang mau saya teliti. Kalau itu kamu berurusan dengan Nega dan Putir. Mana Putir? Yang dipanggil sedang mencuci piring di dapur. Mendengar namanya disebut, dia keluar sejenak memperkenalkan diri. Semua bertepuk tangan. Seseorang menyergah, bertuah bapak ini nanti berteman dengan Putir daripada yang botak itu yang meneliti monyet. Berteman dengan monyet saja. Anggota rombongan yang lain kembali bergiliran memperkenalkan diri. Total 12 orang. 7 orang bertugas meneliti, 2 orang bertugas untuk mengurus teknis lapangan, 2 orang bertugas untuk kebutuhan medis, dan 1 orang adalah Santo sendiri. Setelah rampung semua, Santo lantas berdiri. Ia menjelaskan lebih lengkap alasan kedatangan mereka. Diawalinya penjelasan dengan cerita beberapa bulan lampau ketika dirinya dan beberapa orang dari Yayasan W melakukan pencarian dan penelitian patung-patung kuno peninggalan nenek moyang Utdanum. Ada patung kadal-kadal yang menurut Profesor Tom, guru besar antropologi, sudah ada sejak masuknya Hindu-Buddha di Nusantara di awal-awal penanggalan Masehi. Jika memang analisis Profesor benar, artinya sudah hampir 2000 tahun umur patung tersebut. Kondisinya masih utuh pula. Ada pula patung singa berbadan lembu, diperkirakan dibuat 700 tahun lalu, ketika Majapahit berkelana kemana-mana dengan panji Hindunya. Yang menjadi masalah, kawasan-kawasan tersebut, hutan kita, peninggalan nenek moyang kita sendiri terancam oleh perluasan lahan perkebunan sawit. Perang Santo dalam bahasa Utdanum.
Jadi saya minta Yayasan W untuk bantu saya membuat penelitian di daerah kita. Mereka setuju. Mereka bantu saya bertemu dengan pemerintah provinsi dan orang-orang di provinsi setuju. Beberapa orang bergumam seperti hendak berkomentar. Namun tidak ada satupun pertanyaan yang diajukan. Santo melanjutkan. Tujuan akhir penelitian ini bukan hanya penyelamatan situs tua, tetapi juga penyelamatan hutan, binatang, kita, orang-orang Sakai. Semuanya, mereka perlu dukungan. Kalau tidak didukung, percuma semua ini. Lebih baik mereka pulang sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu mau dukung, bantu mereka. Ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Orang-orang Sakai di sini, untuk orang-orang desa lain juga. Beberapa orang bergumam, tapi tidak ada yang terang-terangan. Hingga akhirnya Rimbai, seorang yang sudah sangat tua, angkat suara. Ya, kami bisa bantu. Kalau perlu informasi, data, apa saja, kasih tahu saja. Nanti saya kasih tahu yang lain. Yang lain bisa kasih tahu yang lain. Saya berharap rombongan ini bisa bantu di sini. Kalau memang nanti di sini ada listrik, seperti yang abang tadi bilang, kami senang. Dulu ada mahasiswa magang di sini. Mereka bantu bikin jalan semen, bikin lanting, senangnya. Santo terpaksa menjelaskan sekali lagi, tidak ada kesalahpahaman sedikit pun. Rombongan ekspedisi yang dibawanya bukan mahasiswa magang, bukan datang untuk mencari nilai kuliah. Waktu mereka hanya 2 bulan dan sebagian dari waktu yang singkat itu tidak hanya dihabiskan di Sakai, tapi juga di beberapa desa lain, juga di hutan. Hasil akhir ekspedisi tidak dapat dilihat secepatnya, mungkin juga tidak akan begitu kasat mata. Hasil dari ekspedisi akan dibicarakan di pemerintah, agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang bermoral dan beradab untuk Sakai dan desa di sekelilingnya. Dan untuk kawasan hutan dan setiap peninggalan nenek moyang. Soal listrik, rombongan ekspedisi tidak dapat menjanjikan apa-apa. Ini masih penelitian, mereka bukan tender yang punya duit untuk membangun pembangkit listrik. Ini masih kajian. Kalau begitu, sama dengan mahasiswa magang itu, mereka juga teliti-teliti. Apa saja mereka teliti? Sambung Rimbai lagi. Terlihat lebih bingung dari sebelumnya. Santo menghela nafas. Ia berbicara dengan pilihan kata-kata sederhana, lebih lamban, lebih runtun, dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa dipahami bahkan oleh seorang yang tidak pernah sekolah sekalipun. Malam terus larut, mesin genset hampir habis bensinnya, menyebabkan lampu ruangan tengah mulai pudar cahayanya. Penjelasan Santo entah setelah beberapa kali selesai, tetapi upayanya tidak sia-sia. Setidaknya orang-orang pulang ke rumah dengan anggukan paham. Rimbai dengan tegas mengatakan dengan nada seorang pejuang, "Kalau begitu, mari kita bantu, kita dukung, supaya hidup kita bisa membaik." Santo menganggap itu sebagai jawaban mengerti sepenuhnya. Meski ia tidak sepenuhnya yakin, ia sudah lelah. Dan untuk menjelaskan lebih bertele-tele lagi, sudah habis tenaganya. Di hutan sana, para kelempiau mulai terlelap. Mereka tidur dengan memeluk batang pohon, bergantungan di ranting-ranting, berselimutkan dedaunan dan bulu mereka sendiri. Ada durian jatuh, Bu. Seekor kelempiau terbangun dan memekik, nyaris durian tadi menggilas kepalanya. Ia meraung-raung, dibalas serangan kelempiau lain. "Tidur kau!"